Artinya mereka dari segi percakapan, pemahaman, walaupun kita memakai pengantar, pakai bahasa Arab, mereka sudah secara umum ini Pak ya, sudah paham. Karena memang lingkungan kami terbentuk dengan lingkungan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya kira begitu Pak. Iya. Kalau masalah pengumpulan tugas Pak, bagaimana? Apakah masih ada siswa yang apa ya? Ini relatif biasa, kalau tugas individu biasanya alhamdulillah mudah. Ini biasanya tugas kelompok yang agak sedikit macet karena sistem kelompok, karena biasanya ada juga kekurangan kesalahan dari kami, biasanya menggabungkan putra dan putri, dan mereka itu tidak bisa gabung kalau di luar kelas, tidak bisa duduk sama-sama, jadi mereka sama-sama nanti kerjanya pada saat berada di dalam kelas. Kalau target pengumpulan individu, alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, alhamdulillah. Kalau terkait, berarti tugasnya Pak ya, tepat waktu tergantung dari kelompok atau individu. Kalau individu dia cepat. Kalau kelompok berarti nunggu yang lain dulu. Iya. Nanti memberikan tugas itu adalah nanti pada selesai satu bab pertemuan atau satu KD. Jadi biasanya kalau tugas istilahnya penguatan itu langsung dalam kelas bertanya sebelum penutup pembelajaran. Tapi biasanya kalau tugas khusus itu nanti saya lakukan adakan setelah satu bab materi selesai baru ada tugas. Oke, baik Pak. Masalah lagi Pak, perundungan. Pernah enggak Pak ada kegiatan pembulian yang dilakukan oleh siswa di sekolahnya Bapak? Kami, kalau saya bilang ada. Tapi itu biasanya karena kami bersatu dengan SMP, SMA, MA. Kalau sesama, artinya kalau aturan yang ada, kalau kejadian yang ada, kami untuk ukuran kelas itu adalah ada bully. Biasanya antara sesama mereka di dalam kelas ada, kami akui. Kemudian biasanya dari kakak kelasnya, OSIS dalam hal ini, memberikan tugas mungkin membersihkan, mereka tidak bersih, ada memang bahasa-bahasa atau suara yang keras. Itu. Tapi biasanya kalau dalam perundungan dalam tingkat arti yang menengah ke atas biasanya terjadi di luar madrasah kami, yang biasanya kami yang jadi korban karena mungkin pelakunya adalah dari kakak seniornya SMA, MA. Begitu Pak. Gitu. Untuk mencegah perundungan Pak, biasa dilakukan sosialisasi? Itu aturannya kami berat Pak. Setiap pemukulan kami di sini, artinya bersifat pemukulan saja langsung contoh pada yang paling berat pemukulan kami langsung keluarkan. Jadi tidak ada istilahnya efek jerah. Kalaupun ada dengan alasan khusus permintaan sesama orang tua yang memukul dengan yang korban saling memaafkan dan mereka minta ya, kami biasanya lanjutkan dengan hukuman skorsing sampai botak, sampai hukuman kerja fisik dalam waktu atau target tertentu. Oke, baik Pak. Kalau misalnya tidak ada, artinya secara aturan sudah kami berlakukan langsung dikeluarkan. Oke. Untuk mencegah pembulian yang ada Pak, pembulian atau perundungan yang ada, apa sih langkah-langkah yang sekolah lakukan untuk mensosialisasikan bahwa perundungan itu atau pembulian itu sangat tidak diperbolehkan di sekolah? Ya, pertama dari segi dasar bahwa kami mensosialisasikan aturan yang ada dengan sanksi-sanksinya. Itu biasanya kami lakukan di situ adalah pada level di tingkat asrama, jadi kami tidak lakukan di sekolah. Kecuali di sekolah itu adalah secara garis besar kejadian evaluasi dalam 1 minggu ini. Tapi semua aturan secara umum kami sosialisasikan di asrama maupun di masjid-masjid. Kemudian itu secara teknis, ya itulah fungsi kami dari guru piket yang memantau setiap pergantian jam, setiap kelas yang terlambat masuk gurunya ataupun yang guru yang kelas yang kosong. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami pengawasannya itu multi pengawasan. Di samping dari guru juga ada istilahnya keamanan. Ya, kemudian ada piket secara umum itu ada juga piket khusus yang pengamanan pondok. Jadi begitu mungkin cara-caranya yang kami lakukan di ini. Kalau untuk tingkat sekolah itu kami mengandalkan pada guru piket untuk tingkat sekolah dari kelas ke kelas. Saya kira begitu. Iya, baik Pak. Kalau misal Pak
ada siswa dilakukan perundungan atau pembulian. Apa yang biasa siswa ini lakukan, Pak? Apakah melapor langsung ke pihak berwajib atau bagaimana, Pak? Kalau ada kasus seperti itu, Pak, kami langsung menghubungi orang tua yang jadi korban ataupun orang tua yang menjadi pelaku. Kami terangkan kronologisnya begini. Nah, mereka kami undang ke pesantren, biasanya mereka cepat datang kalau urusan begini, kami undang, kami pertemukan mereka. Setelah itu kami bacakan bahwa aturannya seperti ini, sudah final di pondok. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, silakan. Yang biasanya kalau orang tua pemukul yang korban ini biasanya rata-rata mereka bersikeras. Tapi alhamdulillah kalau kita secara khusus kita di MTS belum pernah ada kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib, belum ada. Tapi kalau di luar ini mungkin ada, tapi untuk khusus MTS belum pernah ada kasus sampai ke pihak berwajib. Lebih banyak kami mediasi dari pihak sekolah, madrasah, ditambah dari pembina dari pondok, memediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban. Alhamdulillah Pak begitu. Jadi artinya kami langsung melibatkan orang tua. Bukan hanya langsung melibatkan pembina yang ada di dalam pondok, guru, tetapi kami langsung melibatkan orang tua. Saya kira begitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Nomor yang pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih Bapak sebagai guru bahasa Arab dalam menunjukkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21 ini? Oh iya. Jadi pertama-tama kami membekali mereka dengan kosakata yang ada, kemudian membekali mereka dengan tema-tema yang update, yang sekarang. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pembiasaan mereka untuk senantiasa bercakap. Karena kalau seperti itu, ya saya sebagai guru sudah menyediakan memang tema-tema, bahkan yang dari buku itu mungkin yang saya pakai itu mungkin tidak sampai 30-40%, lebih banyak saya mengambil tema yang saya dapat dari media, itu lebih banyak saya praktekkan mereka, tapi itu adalah statusnya sebagai tugas tambahan. Jadi mereka intinya di sini adalah bahasa Arab kami usahakan dan saya targetkan bahwa mereka itu mampu menjadikan bahasa Arab sebagai keterampilan yang mereka bisa bawa untuk pada tingkat level selanjutnya. Saya kira begitu Pak. Pernah nggak Pak Bapak mengajarkan siswanya untuk membuat karya tulis dalam bahasa Arab? Untuk karya tulis belum, tapi kalau untuk level pidato ya. Oh, pidato ya. Untuk karya tulis belum Pak, tapi kalau untuk level pidato ya. Oke Pak. Kalau dalam pembelajaran Pak, bagaimana siswanya Pak kalau menunjukkan keterampilan abad 21? Misal siswa dapat menunjukkan persentase kelompok. Nah, itu abad ke-21 tuh Pak. Kalau yang lain selama Bapak mengajar bahasa Arab? Saya diulangi Pak. Iya. Bagaimana siswanya Bapak? Apa ya? Contoh siswanya Bapak selama Bapak mengajar yang menunjukkan bahwa dia mampu atau dia mampu sesuai dengan karakteristik abad ke-21 dalam hal berkolaborasi, dalam hal berkelompok gitu. Artinya kalau yang saya pahami dari pertanyaannya bahwa materi yang saya sampaikan itu adalah harus materinya update. Ya, minimal dari percakapan. Kemudian kalau dalam lomba-lomba atau pembuatan naskah pidato itu adalah sudah materi-materi yang update semua, yang viral. Saya kira seperti itu, Pak. Karena untuk kami di sini, untuk level ke atasnya itu belum kami mengajarkan level debat di sini, baru paling tinggi itu adalah baru level pidato. Baru level pidato, paling tinggi level pidato kami di sini. Karena untuk debat itu nanti SMA dengan MA-nya.
Baik Pak. Ekskul apa saja Pak yang ada di MTS Rahmatul Asri ini? Ekskul. Kalau ekskul yang paling dominan itu artinya yang bersifat harian itu adalah pertama adalah pembinaan tadi keagamaan, bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk pengajian kitab kuning, tahfizul Quran, itu bersifat harian semua, berjalan setiap hari. Mulai kemudian bersifat mingguan itu adalah mulai dari bimbingan bahasa Arab, bahasa Inggris, terus pramuka, palang merah remaja, yang semua yang bersifat seni dan olahraga. Karena di sini kami alhamdulillah untuk olahraga dan seni itu alhamdulillah olahraga fasilitasnya sudah cukup untuk level kami. Kecuali kolam renang alhamdulillah kami tidak punya, tapi kalau mulai dari takraw, sepak bola, voli alhamdulillah sudah ada semua. Oke Pak. Termasuk di dalamnya adalah memanah. Ini bersifat mingguan, memanah. Masya Allah. Oh, kalau apa ya? Kalau misalnya ekstrakurikuler dalam bidang apa Pak ya? Meningkatkan kognitif siswa, misal persiapan olimpiade? Ya. Ada Jadi nggak, Pak? alhamdulillah, jadi kami di sini ada istilahnya KSM, Kompetisi Ses Madrasah. Jadi kalau ini sifat ekstrakurikulernya adalah masing-masing untuk terutama pada 3 mata pelajaran yaitu IPS, IPA, dengan matematika. Ini berjalan sesuai dengan sudah jadwal tersendirinya. Ini tidak bersifat harian. Nanti bersifat harian itu kalau